Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabina Muhammad. Faqalahu ta'ala fi Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'alifal masjidan 'alifahullah. Sadaqallahul azim. Sadaqallah nabil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita berserah diri kepada Allah, banyak memuji, menyanjung, menyebut nama Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak beri nikmat dalam diri kita, Bapak mulia. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam Allah tanamkan dalam dada kita. Nikmat iman mengalahkan nikmat dunia ini, hadirin. Ketika kita nanti kembali kepada Allah, bukan ditanya berapa anakmu, berapa jabatanmu, berapa titelmu, tidak. Tapi ditanya, hadirin, perkara iman. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Apabila iman kita kuat, kita bersyukur dengan keimanan kepada Allah, kita kuatkan iman kita selagi kita hidup, hadirin, Bapak mulia, maka insya Allah pertanyaan-pertanyaan nanti di alam barzah insya Allah bisa kita jawab, hadirin. Maka syukurilah nikmat ini, pertahankan pula nikmat iman dan Islam. Ibarat nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, pertahankan iman dan Islam wahai Abu Hurairah. Sampai kapan dipertahankan? Sampai roh berpisah dari jasad. Mudah-mudahan, hadirin, Bapak mulia, dengan rasa syukur kita yang dalam kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah di padang mahsyar nanti Allah golongkan kita menjadi hamba taat, hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswah, contoh suri teladan yang baik. Sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula dengan banyak kita bersalawat, dianjurkan kita di buadi hari Jumat, perbanyaklah salawat. Satu salawat, kata Nabi, Allah berikan 3 karunia. 10 pertama, 10 kebaikan Allah berikan. Kedua, 10 derajat Allah berikan dalam dirinya. Dan 10 dosa Allah ampunkan dosa-dosanya. Itu baru satu salawat. Bagaimana kalau 1000 kali salawat? Hadirin Bapak mulia, mudah-mudahan dengan salawat kita dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
harapan kita kelak nanti di padang mahsyar. Rasul kenal kita, Rasul beri syafaatnya dalam diri kita. Sidang Jumat yang berbahagia, khatib berpesan di atas mimbar ini, tidak lupa dengan khatib sendiri. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takwa kita Allah pandang, Allah jadikan kita muslim sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat ke suatu daerah, bukan dia berangkat ke tempat persenjataannya, bukan pula langsung ke kantor gubernurnya, bukan pula langsung ke kantor DPR ataupun MPR-nya, hadirin. Tapi ke mana dia berangkat? Ke masjid salat subuh berjamaah. Apabila subuhnya bagaikan Jumat, apabila subuhnya ramai, diramaikan oleh masyarakat, dimakmurkan, maka hadirin, apa kata Umar bin Khattab? Tak perlu aku ke kantor camat lagi, tak perlu aku lagi kantor DPR, tak perlu aku ke kantor gubernur. Aku langsung mengatakan, apabila subuhnya bagaikan Jumat, maka ini daerah akan nyaman, akan tentram, akan sejahtera. Tapi apabila subuhnya, Masya Allah, tidak ada jamaahnya, disia-siakan masjidnya, tidak dimakmurkan. Dalam arti kata makmur apa, Bapak mulia? Bukan hanya saja dengan kondisi bangunannya, tapi apa? Meramaikan masjidnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka alim ulama katakan, apabila makmur, orang-orangnya banyak mendatangkan masjid, mendatangi masjid, maka akan berfikir makmurnya bagaimana bangunan ini. Kalau sudah ramai datang memakmurkan masjid, maka akan terbangunlah itu masjid yang mega. Tapi apabila sedikit makmurnya, sedikit makmumnya, maka masjid, Bapak hadirin, tidak akan tercapai pembangunan masjid. Sidang Jumat yang berbahagia, maka ketika bila Umar bin Khattab melihat subuhnya sunyi, hanya 2 orang saja, maka dia menangis, dia meratap, hadirin, basah janggutnya. Maka dia berkata, ini daerah pasti kacau balau, ini daerah pasti tidak sejahtera. Karena mengapa? Karena jantungnya daerah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah masjid. Apabila masjidnya hidup, maka daerah itu pun akan hidup. Tapi apabila masjidnya tidak hidup 5 waktu sehari semalam, tidak dikumandangkan azan, maka daerah itu akan mati, kata Nabi. Maka ibarat badan manusia, kalaulah jantungnya berdetak-detak, berdenyut-denyut, maka nadinya pun akan ikut berdenyut. Apabila jantungnya bergetar, maka akan memompalah darah sampai ke otaknya, sampai ke matanya, sampai tangan dan kakinya, seluruh badannya. Tapi apabila jantungnya sudah berhenti, maka bekulah darah dari otaknya, bekulah darah seluruh tubuhnya, alias dia mati, tak lagi bergerak, Bapak hadirin. Maka Nabi ibaratkan begitulah jantungnya daerah. Apabila jantungnya hidup, masjidnya hidup, maka daerah itu pun akan hidup, hadirin. Sidang Jumat yang berbahagia, maka ketika Nabi memandang seorang pemuda yang pulang pergi ke masjid, dari perdagangan ke masjid, dari kantor ke masjid, dari rumah ke masjid, maka dipandang oleh Nabi. Maka Nabi berkata kepada sahabat, saksikanlah olehmu wahai sahabatku, dialah orang beriman. Maka ketika Nabi memandang seorang lelaki yang pulang pergi ke masjid, maka turunlah wahyu. Asbabul nuzul ini ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh orang yang beriman di hari akhir adalah orang yang memakmurkan masjid. Masjid, bukan masjid, masajid, masjid ke masjid, dia makmurkan, hadirin. Hadirin Bapak mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna
alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya sekiranya penduduk negeri bertawakal, beriman kepada Allah, maka Allah akan berkahi dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan manusia telah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka, kami azab mereka dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Hari ini keberkahan Bapak mulia, apakah bertambah ataukah sudah berkurang keberkahan? Dahulu keberkahan Masya Allah, melimpah ruah. Orang berangkat ke laut hanya 5 hari membawa hanya berapa ton ikan. Keberkahan luar biasa. Hanya di belakang Poncan saja dahulu orang melop-lop. Tapi hari ini bagaimana keadaan Bapak mulia? Ke perbatasan India orang mengambil ikan hari ini. Karena mengapa? Nampaklah di sini hadirin, keberkahan sedikit demi sedikit Allah cabut. Mengapa keberkahan Allah cabut sedikit demi sedikit? Karena tawakal dan keimanan manusia sudah mulai berkurang, sudah mulai cacat, sudah mulai punya penyakit. Bagaimana cara obatnya? Maka ulama katakan, kalau Anda punya penyakit, kalau Anda sudah punya sakit, kalau sakit badan, sakit demam, berangkatlah ke Metamedika. Di situ ada obatnya, ada ahlinya, yaitu dokter. Tapi apabila iman Anda rusak, ulama katakan, bukanlah ada di Metamedika, ada dokter iman, tak ada hadirin. Di mana dokter iman dan tawakal? Disinilah dia masjid. Nabi katakan, masjid itu ada tiang-tiang, 3 tiang. Bukan tiang tengah, bukan tiang tengah dan pinggir. Masjid tidak. Apa tiang-tiang penyanggah masjid itu? Ada 3 orang. Ada 3 kata Nabi, adalah orang yang saleh. Di dalam masjid pastilah ada orang saleh. Maka termasuklah ibadah memandang wajah orang yang soleh, wajah orang ahli ibadah. Dan bagaimana apalagi penyangga yang kedua? Pastilah di situ ada orang ulama. Di dalam masjid itu pasti ada ahli ilmu. Maka bertanyalah kamu, minta nasihatlah kamu kepadanya di dalam masjid. Yang ketiga apa? Pastilah ada orang di situ ahli wara, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah di dalam masjid. Maka pandanglah dia, itulah penyangga kata Nabi. Penyanggah ada 3 di dalam masjid. Orang-orang yang wara, orang-orang para ahli ulama, para alim ulama dan ahli ibadah, itulah penyangga dalam masjid. Dan obat tawakal kita, obat keimanan kita, inilah di dalam masjid. Apabila kita jauh dari masjid, Nabi katakan, mengapa banyak hari ini musibah-musibah? Karena banyak manusia telah menjauhi masjid. Karena banyak manusia sudah jauh, tak acuh lagi dengan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata masjid. Banyakkan manusia sudah tak lagi acuh mengacuhkan suara azan. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan manusia telah mendustakan ayat-ayat kami. Kami siksa mereka, kami azab mereka dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang beriman itu apabila mendengarkan nama Allah getarlah hatinya. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah bertambah imannya dan hanya bertawakal dia hanya kepada Allah. Hadirin Bapak mulia, kalaulah sudah ajal datang menghampiri kita, kematian datang, walaupun kita tak pernah solat ke masjid, walaupun kita tak pernah mendatangi masjid, ketika sudah ajal telah tiba, pasti jasad kita akan diangkat ke Masjid Al-Falah. Maka hadirin,
lebih hebat dia daripada imam. Dia di depan imam disolatkan. Maka imam pun berkata, apakah jasad ini baik? Pasti akan terjawablah makmum mengatakan, baik. Apakah jasad ini baik? Baik. Sedangkan dia jauh dari masjid. Maka Nabi katakan, janganlah kau berkata jasad itu baik, belum tentu dia baik. Kebaikan adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, supaya daerah kita dicintai oleh Allah, Nabi katakan, man alifal masjidan alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Maka hadirin Bapak mulia yang sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka parutkan hati kita ke masjid. Apabila rezeki kita ada, luangkan rezeki kita untuk pembangunan masjid. Apabila tak ada sanggup kita dengan uang ataupun materi, maka kekuatan kita adakan, hadirin Bapak mulia, menandakan kita mencintai masjid. Tapi bila sudah selesai masjid, maka segerakanlah diri kita untuk memakmurkan masjid. Kalau sudah kita memakmurkan masjid, Nabi katakan daerah itu Allah akan berkahi. Allah akan cinta kepada dirinya. Ibarat seorang pemimpin, apabila dia mencintai rakyatnya, maka rakyatnya pun akan dimakmurkannya. Tapi apabila pemimpin tak mencintai rakyatnya, maka dia pun tidak akan tidak mengacuhkan rakyatnya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintai, yang menciptakan pemimpin-pemimpin. Walaupun pemimpin tak mencintai kita, asalkan Allah yang mencintai kita, maka Allah akan lapangkan dada kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan kesejahteraan dalam diri kita. Hadirin, mudah-mudahan khatib yang singkat ini menambah gairah kita, menambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. فقاله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم
وأنزل هداية في أهلنا، وأنزل هداية في قريتنا، وأنزل هداية في بلدتنا، وأنزل هداية في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.